yang paling utamanya adalah kita menyadari dulu bahwa memang ada pengalaman di masa lalu yang membentuk kita seperti ini. Halo Sokap, pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya, Baby, di Podcast After Class bersama narasumber yang kece, seru, asik, wow abis, pokoknya semuanya ada deh di sini. Hanya ada di Podcast After Class. Tidak pernah toh? Iya, tidak pernah. Seandainya kita ditanya, mungkin kita akan bilang, saya mau lahir dari orang tua yang kaya, yang Iya, benar-benar. kan nggak mungkin. Kita lahir ya sudah seperti itulah takdir, jalan yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti ketika akhirnya kita memahami inner child kita yang terluka itu berasal dari bagaimana pola asuh orang tua. Mungkin ketika kita memahami, kita bakal marah. Biasanya tuh ketika kita sudah mulai aware terhadap masalah kita sendiri, itu yang muncul biasanya denial, penolakan ataupun anger, kemarahan. Kita marah. Ternyata saya seperti ini karena dia. Ternyata saya seperti ini karena mereka. Nah, ketika mulai anger, nggak apa-apa. Kalau mau marah silahkan marah. Asal marahnya juga jangan yang negatif, yang destruktif gitu ya, agresi. Tapi gunakan marah itu untuk memahami bahwa ya saya memang marah. Siapa yang tidak marah ketika akhirnya kita memahami apa yang terjadi di masa lalu ternyata membuat kita menjadi depresi, atau apa yang terjadi di masa lalu membuat kita menjadi sering cemas, atau jadi orang yang mudah stres atau mudah menangis. Ya wajar dong kita marah. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita marah, apakah bisa kita kembali ke masa lalu? Tidak. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, orang Makassar bilang, mau mie di apa? Terjadi mie, sudah terlanjur. Yang bisa kita lakukan adalah menerima itu, bahwa apapun yang pernah terjadi di masa lalu memang mempengaruhi saya. Saya marah karena mereka. Akan tetapi saya tidak akan membiarkan lagi apa yang terjadi di masa lalu saya mempengaruhi bagaimana saya sekarang. Jadi, nah itu salah satu cara mungkin dengan self talk lebih positif. Akan tetapi prosesnya tidak akan mudah dan tidak sesimpel itu dan tidak sesederhana itu. Mungkin prosesnya akan beberapa bulan, beberapa tahun. Bahkan saya pernah dengan klien sendiri yang memang dia mau mengatasi istilah inner child-nya, saya sampai setahun lebih. Itu pun dia masih berproses sampai sekarang. Karena ketika tahap itu kita sudah masuk di tahap acceptance, nah biasanya itu tahap yang paling lama. Tahap yang paling lama adalah tahap acceptance, bagaimana kita menerima. Upside down-nya itu pasti ada. Kasarnya, enak aja sih harus terima. Harusnya orang tua minta maaf dong sama saya. Harusnya pacar saya minta maaf dong sama saya. Harusnya teman saya minta maaf dong sama saya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau mereka akhirnya memahami, tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang kurang tepat, rugi-rugi dong kita marah. Rugi-rugi dong kita minta mohon maaf dulu ya, kasihan, minta maaf lah, kan rugi-rugi. Kembali lagi kita harus coba ingat, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang tidak bisa kita kontrol, bagaimana perilakunya orang, bagaimana responnya orang, bagaimana pola pikirnya orang, bagaimana perilakunya orang. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Ketika persepsi kita sudah mulai kita coba olah, kemungkinan perilakunya juga akan menjadi lebih efektif dan lebih adaptif seperti itu. Itu sih simpelnya ya. Tapi kalau memang agak susah, saya sarankan sebenarnya mencari bantuan profesional. Saya rasa semenjak pandemi pun tidak perlu offline, sudah ada online, ada di beberapa aplikasi kan. Beberapa aplikasi yang ada yang kerjasama juga dengan salah satu yaitu Halodoc mungkin. Halodoc bisa ya, itu. Jadi kalau memang sudah tidak bisa untuk secara tatap muka ya bisa coba dengan online gitu. Panjang ya. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Iya, maaf ya putar-putar. Nah Kak, ini kan misalnya nih kita nggak sadar kalau misalnya kita punya inner child, terus ternyata kita udah melakukan
perilaku yang negatif nih ke orang tanpa kita sadari. Gimana sih Kak cara berdamai dengan having inner child itu? Ya itu tadi, kita berdamai dengan dia dengan salah satu caranya adalah menerima bahwa ya kita bisa apa? Tidak ada Doraemon di dunia nyata. Tidak ada Doraemon yang kita bisa minta tolong, mana dong mesinnya, kita mau kembali ke masa lalu. Atau mungkin kita tidak punya Tony Stark di dunia nyata, yang Tony Stark yang bisa bikin masuk di quantum realm lalu kita kembali ke masa lampau. Mungkin bertemu dengan orang tua atau bertemu dengan significant person dan mengatakan bahwa jangan kayak begitu, kasihan nanti ini saya kalau besar. Kan kita nggak bisa seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah moving on, tetap maju, tapi tidak membiarkan inner child itu mempengaruhi kita lagi, seperti itu. Biasanya sih kadang saya minta ke klien saya itu mengibaratkan luka di masa lalunya itu atau hal-hal yang membuat psikologisnya menjadi kurang baik itu dia ibaratkan seperti apa? Apakah diibaratkan seperti batu besar yang mengikat ada rantai di kakinya sehingga dia tidak bisa maju ke depan, atau apakah itu seperti kayak monster yang dia selalu ketakutan, yang membayangi kayak setan, monster atau apa, ataukah itu seperti kayak awan kelabu yang sampai ada matahari di ujung sana pun dia tidak bisa lihat saking gelapnya, atau hujan keras yang dengan guntur dan itunya, atau ibaratnya seperti tersesat di hutan. Nah, ketika kita sudah mulai memberikan mungkin mengibaratkan batu, berarti kalau kayak begitu batunya kita harus apakan? Batunya mungkin kita pecah-pecahkan sampai kecil, memang akan butuh waktu, tapi at least kita maju ke depan walaupun berat. Kalau memang kita anggap itu sebagai monster, ya kita harus apakan. Seperti itu. Jadi salah satu dengan cara berdamai seperti itu. Dan mengenali kalau perlu mereka itu luka di masa lalu itu kita anggap sebagai apa, supaya monster. Oke, kalau monster berarti biasanya orang akan apa? Nggak mungkin kita membacakan ayat kursi juga kan? Nah, jadi kalau monster kita apakan? Monster kan berarti harus kita hadapi, kita tidak lawan. mungkin. Kalau kita di hutan tersesat, berarti kan kita harus cari jalan keluar. Nah, caranya cari jalan keluar seperti apa? Kalau memang airnya ternyata dia adalah kabut tebal, ya itu kita harus bagaimana? Berarti mungkin kita pakai Google yang mungkin bisa bantu kita jalan, walaupun memang akan sangat susah. Yang pasti adalah ketika kita mau mulai berdamai dengan inner child, tidak usah langkahnya 10 langkah, tidak perlu. 1 langkah pun itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Tidak perlu yang sampai 10 langkah, harus 20 langkah, tidak. Pelan-pelan saja. Step by step ya, Step by step. Walaupun itu mungkin langkahnya hari ini 1 kali, besok 2, besok baru tambah lagi 1, besoknya baru 2, that's okay. Yang pasti adalah proses untuk kita menjadi lebih baik itu sudah dimulai. Kalau memang akhirnya kita mundur, tidak masalah. Jangan anggap itu sebagai satu kegagalan, tidak. Coba dianalisa lagi, apa yang membuat saya mundur? Karena tidak selamanya luka di masa lalu itu bisa jadi pelajaran sebenarnya. Kalau kita mulai mencoba melihat dari sisi yang lain, seperti itu. Oke, jadi Kak, cara berdamai itu ya kita moving on, moving forward ya Kak. Sambil Terus menerima step by step, juga. ya, sambil berusaha untuk acceptance dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, mungkin mengarah ke arah percintaan. Nah, ada nggak sih Kak pengaruh inner child di masa depan dalam pemilihan pasangan? Oh pasti. Contohnya buat kita yang anak perempuan, kita yang lahir dengan jenis kelamin perempuan dan akhirnya mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Coba kita bayangkan, laki-laki pertama yang kita lihat tipenya itu siapa? Ayah. Pasti. Buat anak laki-laki, tipe perempuan pertama yang lihat adalah ibu. Itu yang tertanam, laki-laki seperti ini, ibu seperti ini. Sehingga ketika kedepannya itu
tanpa kita sadari kita akan cenderung mencari sosok yang sama seperti ayah buat anak perempuan dan sosok yang sama dengan seperti ibu buat anak laki-laki. Walaupun memang, nah disitulah ketika akhirnya kita mencoba, kok saya selalu mendapatkan laki-laki yang sosoknya toksik buat saya, tapi kok saya nyaman. Coba balik ke belakang, ternyata memang relasi dia dengan ayahnya memang toksik, sehingga tapi itu nyaman. Karena apa? Pasal laki-laki di kepalanya ya seperti itu. Dia tahu itu toksik, tapi itu buat dia nyaman. Kenapa nyaman? Karena seperti itulah frame di kepalanya. Seperti itulah tipe laki-laki di kepalanya. Perempuan pun laki-laki pun seperti itu, mencari mungkin dia mendapati punya seorang ibu yang mungkin cerewet, harus diikuti maunya kemana-mana, ya mungkin lebih dominan di rumah seperti itu. Nah tiba-tiba anak tersebut menemukan merasa bahwa saya kayaknya berada di dalam hubungan yang toksik, tapi kenapa saya tidak bisa keluar ya? Karena tanpa dia sadari, perempuan yang dia temani berhubungan itu memiliki sifat yang sama, tipe yang sama, bahkan mungkin karakter yang sama dengan ibunya. Dan itu memang sangat mempengaruhi. Jadi coba kita lihat, kenapa ya hubungan ini saya tahu sudah tidak baik buat saya, tapi kenapa saya susah melepas? Giliran ada mungkin laki-laki atau perempuan yang jauh lebih baik, tapi kita lebih memilih tetap ini. Karena apa? Kita sudah punya puzzle, sudah punya frame. Laki-laki itu kayak begini, perempuan itu seperti ini. Kalau kita mau masuk ke dalam hubungan yang lebih sehat, pasal itu kita rombak. Seperti itu. Oke Kak, nah mungkin ini berhubungan juga nih dengan cinta-cintaan. Nah, seperti yang saya lihat nih Kak di TikTok kemarin itu banyak banget tuh dia menyambungkan inner child dengan love language. Itu ada hubungannya sih Kak? Itu bagaimana TikToknya deh? Saya punya TikTok. Oke, gini Kak, pernah ada saya lihat video yang kayak misalnya nih, love language saya itu quality time, soalnya saya di masa lalu nggak pernah punya waktu sama orang tua saya gitu. Nah video-video yang kayak gitu banyak tuh Kak yang beredar di TikTok. Nah itu ada hubungannya sih enggak Kak antara inner child sama love language? Jadi sebenarnya inner child itu mempengaruhi di setiap aspek dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita melihat satu masalah, bagaimana caranya kita menyelesaikan satu masalah, bagaimana regulasi emosinya kita, bagaimana caranya kita berinteraksi sama orang. Itu memang sangat dipengaruhi oleh yang namanya, saya sebenarnya agak kurang nyaman mengatakan sebagai inner child ya. Saya lebih nyaman pengalaman di masa lalu. Karena menurut saya jadinya kalau inner child-nya terkadang terlalu konotasi negatif kan ya kalau dilihat sekarang. Nah itu memang pasti akan mempengaruhi. Tapi jangan sampai kita malah menjadikan itu romantisasi. Contohnya mungkin, iya kamu itu tidak, contohnya ya mungkin kalau lagi berhubungan, saya love language saya quality time karena orang tua saya tidak pernah sama sekali memberikan waktu ya untuk quality time buat saya. Jadi saya berharap kamu penuhi itu, tapi kamu tidak memenuhi itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah quality time seperti apa yang dia maksud? Jangan sampai quality time yang dia maksud setiap hari harus ketemu, setiap hari harus teleponan, setiap hari harus chat. Jangan sampai seperti itu. Makanya itu perlu dicari tahu lagi quality time yang dia butuhkan itu seperti apa. Mempengaruhi itu pasti. Tapi harus kita lihat dulu apakah memang itu jadinya kita akhirnya menjadikan itu sebagai senjata. Contohnya mungkin saya ini anak dari keluarga yang broken home, jadi jangan salahkan saya kalau saya jadi pemarah. Itu kan ibaratnya membenarkan sesuatu yang sebenarnya perlu untuk diperbaiki ya. Sama seperti sekarang romantisasi masalah kesehatan mental yang sedikit-sedikit. Saya pernah dapat klien datang, dia mengatakan dirinya bipolar. Saya tanya apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan? Tidak, saya carinya di Google. Oke, atau seumpamanya saya lagi depresi, saya lagi tidak bisa ke kampus. Apakah memang dia betul-betul depresi atau akhirnya depresi itu jadi alat
supaya dia mendapatkan apa yang dia mau yang tidak bisa dia dapatkan dulu. Jadi yaitu bumerangnya juga seperti itu. Semakin paham orang, semakin banyak informasi mengenai kesehatan mental, itu bisa menjadi bumerang yang membuat orang juga akhirnya semakin gampang mendiagnosa diri sendiri, bahkan semakin gampang juga untuk melabeli orang seperti itu. Kayaknya kamu murung terus, depresi kok kan gitu. Padahal kan sebenarnya murung wajar tuh orang ujur. Jadi kita gampang ngejudge ya Kak jadinya. Oke, itu tadi udah pertanyaan terakhir Kak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Ica sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Semoga kesini. menjawab ya. Sorry terlalu panjang, maaf ya terlalu Gak apa-apa Kak. panjang. Gak apa-apa. Pasti teman-teman di rumah beberapa pertanyaannya sudah terjawab kan Kak. Iya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya kesini. Saya terima kasih buat BEM Kema Fakultas Psikologi. Kema Fakultas Psikologi UNM. Iya. Sudah diundang. Terima kasih Kak. Sama-sama deh. Saya tutup Podteras episode 4 hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan dengerin di Spotify.